Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edwin Janardi. Saya dari kelas farmasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Analisis Senyawa Berbahaya Parfum Isi Ulang yang dijual di Kota Padang menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massal. Baik, langsung saja kita ke materinya. Abstrak. Jadi, parfum banyak digunakan oleh sebagian besar orang di dunia ini. Meningkatkan permintaan parfum telah menyebabkan banyak produsen curang yang menambahkan senyawa berbahaya dan juga tidak terdaftar oleh Badan Nasional Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis senyawa berbahaya dalam parfum yang terdaftar yang dijual di pasar Padang dengan menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massal, yaitu TCMS. Di studi ini, sampel A, B, C, D, dan E dikumpulkan dan nilai berat jenis ini dan indeks bias sampel dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 5 sampel mengandung bahan kimia yang relatif sama senyawa. 12 senyawa terdeteksi dan 7 diantaranya adalah berbahaya bagi kesehatan pada parfum isi ulang, yaitu dipropylen, glikol, linalol, linialdehida, benzetanol, dimetilbenzyl, karbinil asetat, dihidrometil gasmonate, alpha-heksiosinamid, aldehid. Berdasarkan keamanan bahan lembar data, pemantauan rutin bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan parfum yang dapat menyebabkan risiko kesehatan bagi pengguna harus dikendalikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia. Nah, metodologi penelitian. Bahan kimia yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 sampel parfum isi ulang guna berizin yang beredar di pasaran Padang. Aqua destilala, etanol. Selanjutnya ada peralatan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kromatografi gas spektrometri massal IP 2010+, termometer, laktometer, hidrometer mili, timbangan elektrik, terus ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu 1. Pengambilan sampel dengan cara simple random sampling, yaitu dengan cara mencatat merek parfum isi ulang yang dijual bebas di pasarannya. Kemudian diberi nomor, dikocok, dan diambil 5 nomor yang berbeda. Lokasi pengambilan sampel adalah Pasar Raya Kota Padang. Selanjutnya ada penetapan berat jenis. Penetapan berat jenis dilakukan dengan menggunakan piktometer ukuran 5 mili. Piktometer kosong ditimbang, kemudian ditimbang piktometer berisi air, dan sampel parfum sebanyak 5 mili. Nilai berat jenis senyawa dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Selanjutnya ada penetapan indeks bias. Penetapan indeks bias dilakukan menggunakan metode yang dilakukan di suara. Selanjutnya analisis sampel dengan DCMS. Analisis sampel menggunakan DCMS IP 2010+ dimaju dengan kondisi analisis sebagai berikut. Lembar jenis RTX 5ms 30 mm dengan diameter internal 0,22. Gas pembawa yang digunakan berhelium dengan tingkat temperatur injektor 320 Celcius, tekanan 13,7 kPa, aliran total 40 ml per menit, aliran kolom 0,50 ml per menit, kecepatan linear 25,92 cm. Kelima sampel parfum isi ulang yang terdiri dari sampel A, B, C, D, dan E. Masing-masing diambil 1 mili dan
dimasukkan dalam lab ukur yang penutup. Selanjutnya sampel tersebut dianalisis dengan CMS. Kemudian ada analisis sampel dengan spektrometri massa. Analisis sampel dengan spektrometer massa dapat ditentukan dengan menghitung fragmentasi massa. Hasil spektrometri massa dibandingkan dengan angka similarity index. Pada pustaka kromatografi gas spektrometri massa, angka similarity index yang lebih besar dari 90% dianggap menyerupai fragmentasi puncak pada puncak kromatografi gas, sehingga disimpulkan bahwa puncak tersebut adalah senyawa yang sama dengan senyawa yang terbaca pada kromatografi gas. Bila ditemukan nilai similarity index yang sama dari fragmentasi sebuah puncak, maka dipilih fragmentasi senyawa dengan berat molekul terendah sebagai fragmentasi puncak yang dianalisis. Analisis data dari hasil spektrometri massa yaitu dengan menghitung rumus molekul dengan menghitung nilai fragmentasi. Dalam penelitian ini, selain melakukan analisis secara kimia, juga dilakukan secara fisika dan diperoleh hasil sebagai berikut. Penentuan bobot jenis dilakukan dengan menggunakan piktometer. Masing-masing sampel ditipe sebanyak 5 mili dimasukkan ke dalam piktometer 5 mili sampai tanda batas. Penentuan indeks bias dapat dilakukan dengan menggunakan rekator untuk melihat batas gelap dan terang pada lensa. Kemudian diperoleh hasil indeks bias dari masing-masing sampel. Ini penentuan bobot jenis sampel dapat dilihat pada tabel. Identifikasi sampel baku menggunakan kromatografi gas dilakukan dengan cara sampel parfum diinjeksikan ke dalam ruang injeksi yang telah dipanaskan. Sampel kemudian dibawa oleh gas pembawa melalui kolom untuk dipisahkan. Di dalam kolom fase, dia akan menahan komponen-komponen secara selektif berdasarkan koefisien distribusinya, kemudian akan dialirkan ke detektor yang memberi sinyal untuk kemudian dapat diamati pada sistem pembaca. Nah, ada lanjutannya di sini, tabel bisa dilihat ya. Terus identifikasi sampel parfum dengan menggunakan spektrometri massa dengan data spektrum massa standar yang tersimpan dalam perpustakaan instrumen CMS. Perbandingan dilakukan dengan melihat ini similarity index senyawa yang ada pada komputer. Semakin tinggi nilai similarity index, maka senyawa itu akan semakin mirip dengan senyawa yang dianalisis, sehingga dapat dipastikan bahwa sampel tersebut sama. Hasil analisis senyawa kimia menggunakan kromatografi gas spektrometri massa. Nah, gambarnya itu di sini ya, bisa dilihat. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan terdapat senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A, B, C, dan E. Kemudian dapat diklarifikasikan senyawa yang dianggap berbahaya berdasarkan material safety data sheet SDS itu. Di antaranya itu di situ ada dipropilen glikol seperti yang terlihat pada gambar 6. Dipropilen glikol merupakan senyawa yang memiliki rumus molekul 20 berwujud cairan kental sedikit larut dalam air dengan titik didih 233 OC, larut dalam toluen dalam air. Fungsi dipropilen glikol dalam parfum adalah sebagai zat fiksatif. Zat fiksatif berfungsi sebagai perekat atau pengawet aroma. Zat fiksatif juga berfungsi sebagai penetral cairan kimia karena di dalam fiksatif terdapat sedikit pH yang berfungsi atau berefek tidak menimbulkan iritasi pada kulit, namun pada batas paparan tertentu. Berdasarkan data material safety data sheet, dipropilen glikol dapat menyebabkan iritasi mata ringan sementara. Kontak yang terlalu lama tidak akan menyebabkan iritasi kulit yang
signifikan. Potensi efek kesehatan yang lain adalah sedikit berbahaya jika terjadi kontak kulit, kontak mata, dan tertelan. Berikut adalah batas paparan menurut Departemen UNES. Di sini ada linalool. Seperti yang terlihat pada gambar 7, linalool aroma yang memiliki rumus molekul. Menurut material safety data sheet NSDS, linalool adalah senyawa beracun. Kontak lama dengan senyawa linalool akan meningkatkan aktivitas saraf sensorik pada serangga. Pada konsentrasi yang lebih besar menyebabkan kejang, kelumpuhan pada serangga. Begitupun jika terhirup oleh manusia, dapat menyebabkan iritasi pernapasan, bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran. Berikut adalah batas toksis berdasarkan hasil percobaan terhadap hewan percobaan. Kemudian ada benzen pentanol. Senyawa ini adalah pelarut industri utama dan digunakan dalam proses produksi plastik. Benzen diproduksi secara alami dalam kebakaran hutan dan gunung berapi, serta merupakan karsinogen dan komponen utama dalam asap rokok. Paparan benzena bisa mengakibatkan efek kesehatan yang sangat serius. Paparan tingkat tinggi menyebabkan gangguan pernapasan, pusing, mengantuk, sakit kepala, dan mual. Jika tertelan, benzena membuat detak jantung menjadi lebih cepat dan iritasi lambung. Benzena yang tertelan dalam jumlah besar bahkan bisa mengakibatkan kematian. Senyawa kimia ini sangatlah berbahaya karena bersifat karsinogenik yang pada kadar tertentu dapat memicu sel kanker pada manusia. Selanjutnya itu ada lili-aldehid. Lili-aldehid merupakan senyawa kimia yang sering digunakan dalam pembuatan parfum karena memiliki aroma lili atau vele yang sangat disukai oleh kaum wanita maupun pria. Berdasarkan safety data sheet, senyawa tersebut mengakibatkan iritasi kulit sedang dan dapat menyebabkan sensitisasi jika terkena kulit, mengiritasi mata jika terhirup, dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan jika tertelan, dapat mempengaruhi perilaku sistem saraf pusat dan dilakukan pada hewan percobaan. Pada reproduksi telah menunjukkan toksisitas pada hewan percobaan yang dan menunjukkan efek teratogenik pada hewan percobaan. Selanjutnya di sini ada dihidrometil-jasmonat, yaitu dihidrometil-jasmonat adalah ester dan senyawa aroma difusi dengan bau sama-sama mirip dengan melati. Senyawa ini digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Dalam material safety data sheet, metildihidrojasmonat tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh sehingga masih baik digunakan sebagai zat pewangi dalam parfum. Yang merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi pada kelima sampel parfum tersebut. Dimetilbenzyl karbinil asetat. Dimetilbenzyl karbinil asetat adalah sejenis senyawa organik dengan rumus molekul tersebut. Senyawa ini merupakan ester yang dihasilkan kondensasi benzil, alkohol, dan asam asetat. Senyawa ini ditemukan secara alami pada kebanyakan bunga, merupakan kandungan utama minyak esensial bunga melati dan kenanga. Oleh karena itu, senyawa ini digunakan luas dalam komposisi pembuatan parfum dan kosmetik. Seperti halnya pada dihidrometil-jasmonat, senyawa ini merupakan senyawa pokok dari komponen zat pewangi dalam pembuatan parfum. Meskipun demikian, menurut material safety data sheet, senyawa ini memiliki potensi berbahaya tetapi bukan terhadap manusia dan bagi organisme air. Dapat menyebabkan efek yang merugikan jika jangka panjang. Kemudian di sini ada alpha-hexylcinnamic aldehid. Alpha-hexylcinnamic aldehid berdasarkan material safety data sheet, jika senyawa ini ditelan akan menyebabkan aspirasi ke dalam paru-paru dengan risiko pneumonitis kimia dan konsekuensi serius bisa terjadi. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa senyawa ini dapat menyebabkan iritasi mata dan kerusakan pada beberapa orang. Jika terjadi kontak kulit, tidak memiliki efek kesehatan yang merugikan, bisa dilihat langsung ya. Nah,
Jadi kesimpulannya itu dari kelima sampel parfum yang dianalisis menunjukkan adanya senyawa kimia yang relatif sama antara sampel A, B, C, D, dan E, yaitu dipropilen glikol, linalol, benzenetanol, lilialdehid, dihidrometil jasmonat, alpha heksilsinamik aldehid, heksilmetilpiranoin, dan tetralin, heksaboran, isoproliden, 6-metil 369 dekatrien, 2-ON, oktanal, dimetilbenzyl, karbinil asetat. Berdasarkan material safety data sheet, senyawa yang memiliki potensi berbahaya yang terdapat pada parfum isi ulang yang dijual bebas tanpa memiliki izin edar, yaitu dipropilen, glikol, linalol, lilialdehid, benzepetanol, dimetilbenzyl, karbinil asetat, dihidrometil jasmonat, dan alpha heksilsinamik aldehid. Senyawa-senyawa ini berbahaya pada konsentrasi tertentu dan perlu adanya pengawasan lebih dari pemerintah terhadap parfum-parfum ilegal yang beredar di kota Padang. Nah, jadi itu saja mungkin presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.